Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi pembiayaan transaksi musyarakah. Anggota dari kelompok 6 antara lain 1. Saya Eka Mar'atus Solekah, 2. Fitri Nurvina, 3. Karisma Yogi Wardani. Oke, yang pertama ada definisi dan penggunaan. Menurut IAI dalam PSAK 106, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Yang kedua, ada ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Ada dua jenis, yaitu A. Musyarakah hak milik atau syirkatul amlak. Ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. B. Musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat dibagi menjadi 1. Musyarakah inan, 2. Musyarakah abadan, 3. Musyarakah wujuh, dan yang keempat ada musyarakah muwafadah. Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Musyarakah permanen. Apa itu sih musyarakah permanen? Yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Yang B. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah mengacu pada fatwa DSN nomor 8 DSN/MUI/4/2000 yang sudah tertera di makalah. Rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah meliputi 3 aspek, yaitu transaktor, objek musyarakah, serta ijab kabul. Transaktor di sini adalah para mitra yang terlibat dalam akad musyarakah. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang ketiga adalah objek musyarakah. Dalam objek musyarakah meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama adalah modal. Modal dalam akad musyarakah dapat berupa modal kas ataupun modal aset non-kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai, emas, perak, dan setara kas yang lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Sedangkan modal aset non-kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang dapat digunakan dalam proses usaha. Yang kedua adalah kerja. Dalam akad musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Yang di sini ada mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang aktif mengelola usaha musyarakah, sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah dan menyerahkan hak pengelolaannya pada mitra lain. Yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan musyarakah, para mitra harus menghitung secara jelas keuntungannya
untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Yang ketiga adalah ijab kabul. Ijab kabul adalah perjanjian dalam akad musyarakah. Dalam akad musyarakah, perjanjian para mitra harus menunjukkan tujuan serta ditulis dalam kontrak yang tertulis. Pengawasan tersyariah transaksi musyarakah untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi musyarakah yang dilakukan oleh bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dilakukan untuk yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, tentang persyaratan pembiayaan musyarakah yang telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Dan yang keenam, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Dengan adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS, menuntut bank syariah untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi musyarakah dengan para nasabah. Selain itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan. Cakupan standar akuntansi syariah musyarakah bagi bank syariah atau mitra pasif berdasarkan pada PSAK 106 tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah. Dalam PSAK ini dijelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan. Menurut PSAK 106, mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Penyajian transaksi musyarakah. Berdasarkan PAPSI 2013, terdapat beberapa akun terkait transaksi pembiayaan musyarakah, di antaranya yang pertama, pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank. Kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. Yang ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan atau kontra account pembiayaan musyarakah. Pengungkapan transaksi musyarakah. Berdasarkan PAPSI 2013, hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan transaksi pembiayaan terdapat berdasarkan musyarakah adalah 1. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah atau mitra pasif, dan mitra aktif jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra musyarakah. 2. Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata. 3. Jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berrelasi. Yang keempat, jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang telah direkrutrisasi, dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang
restrukturisasi selama periode berjalan. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah. Keenam, besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi. Yang ketujuh, kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah. Dan yang kedelapan, ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus, buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapuskan, dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.